Saudara Wang sudah tamat. Aku mengakui kekalahan, Saudara Wang. Mengakui kekalahan bukanlah hal yang mudah. Saya melewatkan suplemen yang sangat bagus ini. Apakah menurutmu mengakui kekalahan akan menyelesaikan masalah? Omong-omong, hal terakhir yang Anda sampaikan tadi menarik. Lalu mengapa tidak memanfaatkannya untuk menutupi kerugian tersebut? Keluar sini. Di bawah satu orang. Ada banyak orang jahat. Namun, Wang Bing tak diragukan lagi adalah orang yang paling pantas mati. Sebagai cicit dari Wang Ai, salah satu tetua batu. Wang Bing sudah arogan dan otoriter sejak usia muda. Apapun yang saya sukai, kita harus mendapatkannya dengan segala cara yang diperlukan. Di bawah perlindungan keluarga. Tidak peduli seberapa banyak masalah yang telah saya timbulkan pada diri saya sendiri. Wang Ai akan mengurusnya untuknya. Cara dia memimpin dan mengendalikan pasukan sangat berbeda dari Feng Xintong. Dia tidak pernah menggunakan minuman beralkohol. Sebaliknya, ia menelan semangat itu. Sebagai imbalan atas peningkatan kecil yang permanen. Dalam pertempuran melawan Feng Xintong. Berbagai tindakannya. Hal itu membuatmu ingin membunuhnya. Setelah pertandingan antara Bao Apos, dan Feng Xiayan berakhir. Feng Xintong berhadapan dengan Wang Bing. Setelah keduanya saling bertukar beberapa gerakan. Pada saat yang sama, dia memanggil roh senjatanya sendiri. Cukup perbarui. Saat bersiap meminjam kekuatan Liu Kunsheng. Wang Bing ditahan secara paksa. Untuk mencegah Liu Kun jatuh ke tangan Wang Bing. Feng Xintong memanggil sang pangeran. Dan dengan menggunakan penegakan hukum tambahan untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Liu Kunsheng berhasil diselamatkan. Wang Bingjian melihat bahwa Feng Xintong telah membiarkan mangsanya lolos. Dia langsung menjadi marah. Tidak memberi Feng Xintong kesempatan untuk mengakui kekalahan. Di mata Wang Bing, Liu Kunsheng adalah zat langka dan sangat bergizi. Sekarang dia telah dibebaskan oleh Feng Xintong. Dia sangat marah. Mereka kemudian mengarahkan perhatian mereka pada roh lelaki tua itu, Pangeran Zhong. Roh sang pangeran dikeluarkan secara paksa dari hatinya yang tersegel. Perahu perunggu itu ditarik keluar. Dia adalah seorang lelaki tua. Menarik, lepaskan kakek Zizu. Semakin Anda peduli. Ini menunjukkan bahwa lelaki tua itu bukanlah orang biasa. Hahaha. Coba saya telan dia dan lihat apa yang bisa saya dapatkan. Saat ini, Feng Xintong. Mereka sudah tidak mampu lagi bertarung. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Wang Bing melahap. Semangat dalam diri sang pangeran. Dalam sekejap, kenangan-kenangan membanjiri hatiku. Ternyata Feng Zhenghao dan Wang Zizong adalah teman dekat meskipun ada perbedaan usia di antara mereka. Dan Feng Xin Tong dibesarkan bersama kakeknya, Zizong. Nanti, orang tua di dalam hati sang pangeran menyadari bahwa ia tidak punya pilihan selain hidup. Jadi, Jiang Feng kebetulan datang mencarinya. Jiang Feng memintamu datang ke sini karena dia ingin menanyakan sesuatu padamu. Roh dan jenderal keluarga Anda. Apakah ini benar-benar semagis seperti yang Anda katakan? Aduh, aku tadi cuma mabuk. Mau pamer di depanmu? Kamu benar-benar menganggapnya serius? Ayolah, kita praktis berteman meskipun ada perbedaan usia. Apakah menurutmu aku tidak tahu apakah perkataan Feng Zhenghao dapat dipercaya atau tidak? Sayang sekali, ketika seseorang meninggal, jiwanya akan tercerai-berai. Menguap menjadi angin sepo-sepo yang jernih, daging berubah menjadi lumpur. Agar keahlian medis yang telah ia peroleh sepanjang hidupnya tidak sia-sia. Dia berharap bahwa setelah kematiannya, untuk terus memberikan manfaat bagi dunia melalui perundungan. Meskipun Feng Zhenghao mengetahui niat baik lelaki tua itu. Namun dia menolak untuk setuju, apapun alasannya. Karena Pangeran Zhong adalah orang yang paling ia hormati dalam hidupnya. Bagaimana mungkin dia menghancurkan jiwa seseorang yang sangat dia hormati? Diubah menjadi alat sementara. Melihat Feng Sheng menolak untuk beranjak. Insiden itu menargetkan Fang Xingpeng. Bintang kecil. Apakah ayahmu yang mengajarkanmu metode ini? Aku sudah mengajarimu. Haha, bagus. Setelah kakek meninggal, kamulah yang akan mewarisi keahlian medis kakek. Apakah ini baik atau buruk? Oke, hei, lepaskan, dasar bocah nakal. Apa yang kamu janjikan semalam? Ayah sangat kesakitan. Tentu saja, kataku. Selain ingin mewariskan keahlian medisnya. Alasan utama keberadaan laki tua itu di dalam diri sang pangeran. Faktanya, dia tidak bisa melupakan istrinya, Duan Muying. Dia lebih memilih untuk terus hidup dengan cara menindas. Untuk mencegah kakek Zizong menderita lebih banyak lagi. Feng Xingtong menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menerjang Wang Bing. Berusaha menyelamatkan pangeran. Ketika Wang Bing melihat roh di dalam diri sang pangeran, dia mencoba melarikan diri. Kemudian roh itu dikembalikan lagi. Namun Feng Xingtong sudah. Dia langsung kehilangan kekuatan untuk melindungi lelaki tua itu. Dalam keputusasaan yang mendalam. Dia hanya bisa menghancurkan jiwa sang pangeran dengan tangannya sendiri. Berkuasa mutlak. Saya meminta agar roh itu disegel. Ziduoi. Maaf. Saat roh itu perlahan menghilang. Siapa yang bisa memahami penderitaan yang dialami oleh Win Harkyuk? Wang Bing,
yang rencana-rencananya digagalkan satu demi satu. Dia sekarang benar-benar marah. Baunya keren. Saya lebih suka kakek tua itu mendapat semangkuk kimchi daripada memberikannya kepada saya. Kau akan mati. Tepat ketika Wang Bing hendak mengambil tindakan drastis, Rongshan bertindak cepat dan menjatuhkan potongan persegi itu. Apa yang kau lakukan, bajingan? Kau sudah mati, Yo. Pihak lain sudah tidak marah lagi. Rasa jijik ini sudah berakhir. Si adik laki-laki tidak puas. Kalau begitu, izinkan pendeta Taois yang rendah hati ini menemani Anda dalam duel. Ketika Wang Bing hendak bergerak, saya melihat memar di lengan saya. Karena kalah dalam kekuatan, dia hanya bisa mengucapkan kata-kata kasar. Dalam keadaan yang menyedihkan. Kenapa kamu begitu sombong? Sang guru surgawi dari rumah guru surgawi Anda. Kita juga harus menghormati ayah saya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Luapkan amarahmu yang kotor itu. Kamu ingat ini. Setelah kompetisi, seseorang menghampiri Feng Zheng. Dia menceritakan kepadanya tentang situasi Feng Xintong. Setelah mengetahui berita tersebut, dia membawa Feng Xiayan ke Feng Xintong, tempat Suyang. Saya melihat Wang Ai dan Wang Bing begitu saya masuk. Ketua Feng, saat ini saya sedang mendisiplinkan cicit saya. Mereka benar-benar melukai Tuan Muda Feng seperti ini. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati meskipun ditusuk. Dihadapkan dengan kemunafikan Wang Ai, Feng Zheng hanya bisa menekan amarah yang berkobar di dalam hatinya. Karena dia juga ingin tahu, mengapa keluarga Wang juga menggunakan praktik unik menyegel roh mereka sendiri dan mengirimkan jenderal-jenderal mereka? Ketua Feng, mohon jangan panik. Juling dan para jenderalnya dipercayakan kepada kami. Itu kakekmu sendiri. Omong kosong. Aku tahu kau tidak percaya padaku. Pikirkan baik-baik sendiri. Keduanya adalah pewaris dari 8 keterampilan unik. Zhang Huai itu. Zhang Chulan diburu sepanjang hidupnya. Mengapa mereka berdua harus menjadi menteri di hegemoni kronikle? Anda bisa menjalani kehidupan yang layak hanya dengan membeli barang secara membabi buta. Itu semua karena ayahku memberi kalian semua makan waktu itu. Keluarga Feng awalnya. Kakek Feng Zheng Hao, Feng Tianyang. Setelah dipisahkan dari tanggung jawab lainnya, benda itu jatuh ke tangan ayah Wang Ai. Tak seorang pun menyangka Feng Tianyang akan menjadi pengecut yang tak punya pendirian. Untuk bertahan hidup, mereka tidak hanya memberikan nama-nama 8 keajaiban lainnya. Dia bahkan membawa izin tinggalnya. Qianjiang diwariskan kepada keluarga Wang. Dan menjamin bahwa izin tinggal lengkap tidak akan pernah diungkapkan lagi. Qianjiang mewariskannya kepada keturunannya. Apakah kamu sudah mengerti sekarang? Ketua Feng, Anda sangat membanggakan hari ini. Kakekmu Feng Tianyang. Dia bersujud satu kepala demi satu kepala. Hal itu diperoleh dengan membocorkan informasi tentang teman-temannya. Keluarga Wang kamilah yang melindungimu. Menyaksikan Wang Ai menyalahkan dirinya sendiri sungguh memilukan. Angin pada saat itu telah menyulut niat membunuh. Namun, yang tak seorang pun duga adalah detik berikutnya. Dia tiba-tiba berlutut di hadapan Wang Ai. Berlutut ini untuk berterima kasih kepada ayahmu. Kebaikan besar dalam melestarikan garis keturunan saya. Mulai sekarang, aku, Feng Zheng Hao, akan menguji kemampuanku melawanmu, Tuan Tua Wang si Kurcaci. Urusanmu adalah urusanku, urusan Feng Zheng Hao. Jika kamu membutuhkan sesuatu, dunia akan mengurusnya untukmu. Namun, tindakan Feng Zheng berlutut tampaknya lebih dari sekadar tindakan biasa. Feng Tianyang kala itu mungkin juga sama. Mungkin tidak akan lama lagi. Kesombongan keluarga Wang akan mendapat balasan setimpal. Dan Wang Bing, si binatang kecil yang licik itu, dia akhirnya akan mati demi membalas dendam. Zhang Chu, aku akan membunuhmu. Oh wow. Yes. Wow, itu langkah yang luar biasa. Aku bukan tandinganmu. Di bawah satu orang. Ini benar-benar momen kehebatan akting Bao Apos, R yang luar biasa. Sebagai petugas kebersihan Zhang Chulan. Misi Bao Apos, R adalah menggantikan Zhang Chulan. Singkirkan semua rintangan di jalan menuju kemenangan. Pada akhirnya, film ini memenuhi semua harapan. Berhasil menjamin keselamatan Zhang Chulan. Sebelum final. Setelah kompetisi Feng Xingtong He Wang Bing berakhir, Susan menemukan Zhang Chulan dan yang lainnya. Dan secara singkat menjelaskan kompetisi Feng Xingtong. Zhang Chulan tidak pernah menyangka bahwa selain keluarga Feng, sungguh mengejutkan bahwa keluarga Wang Ai, salah satu anggota keluarga Shi, juga ikut bertanggung jawab. Pengiriman jenderal itu terasa agak aneh baginya. Bao Apos, R telah menemukan sesuatu. Dia langsung melemparkan pistol baja 001 miliknya. Apakah terlalu cepat untuk memikirkannya? Saudari Bao Apos, R Hong. Tidak peduli apapun yang ingin kamu lakukan. Silakan keluarkan pisau Anda. Perhatikan apakah ada kakek nenek yang tertawa di sekitar. Maukah kau tinggal bersamaku di antara bunga-bunga dan tanaman-tanaman? Kau hampir membunuhku. Bukankah kamu sudah memberitahuku? Ada begitu banyak hantu, begitu banyak ahli. Tolong, dengan kecepatanmu, ahli mana yang mungkin bisa menghindarimu? Ternyata saudari Bao Apos, R menemukan.
Seseorang di atas pohon sedang menguping percakapan mereka. Mendengar itu, Susan sepertinya menyadari sesuatu. Saya sudah memastikan lagi dengan saudari Bao Apos, R. Bao Apos, R berkata dengan yakin bahwa ada seseorang di atas pohon itu. Selain itu, kekuatan mereka tidak rendah. Saya langsung mengerti. Pertandingan hampir berakhir. Para penyihir Kuansing tentu saja tidak bisa menahan diri lagi. Lagi pula, posisi guru surgawi. Mukjizat Heba. Namun, ini adalah semua hal yang diimpikan setiap orang. Beberapa orang yang dibawa mendaki gunung oleh Lu Jing. Mereka juga mulai mendirikan tenda di bukit belakang. Aku bilang bunga kecil. Begitu banyak petugas sinyal. Apakah Anda yakin alat ini tidak akan memberikan alarm palsu? Dasar gendut, apakah kau meremehkan kemampuanku? Penyelidikan ini mampu mendeteksi keberadaan perangkat dalam jarak tertentu. Mereka dibagikan di sekitar lokasi acara. Hal itu akan memungkinkan Anda untuk memahami konferensi secara menyeluruh. Kasus satu orang masuk dan keluar. Meskipun demikian, mereka yang meninggalkan tempat acara tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Namun konferensi tersebut hampir berakhir. Barulah kemudian kami sampai di gunung bagian belakang. Mereka yang bersiap memasuki tempat acara khususnya dapat. Oleh karena itu, begitu ditemukan, sangat penting untuk terus memantaunya dengan cermat. Berhati-hatilah ekstra beberapa hari terakhir ini, ya? Pertahanan menara sedang berlangsung saat ini. Sensor di sisi barat tiba-tiba menyala. Tepat ketika West bersiap untuk melaporkan situasi tersebut. Tiba-tiba dua orang muncul di belakangnya. Siapakah kalian? Halo. Kami adalah teman dari guru surgawi tua. Tolong bawa kami untuk menemui guru surgawi tua. Terima kasih Zi Jinhua dan Lu Linglong. Mendengarkan kata-kata yang menyeramkan ini. Terkejut. Apa yang harus dilakukan setelah menghirup bunga brokat ungu? Dia tersadar. Maka Xian Barat diutus untuk menemui guru surgawi tua. Untuk berjaga-jaga, dia menghubungi polisi pertanahan. Dia memanggil Lu Linglong, berniat untuk ikut melihat juga. Lu Linglong sangat tidak rela. Karena dia juga ingin menonton pertandingan antara Zhang Chulan dan Bao Apos, R. Saya rasa kedua orang menarik ini sedang bersaing satu sama lain. Ini pasti akan menarik. Namun, ini juga merupakan kenyataan. Babak semifinal akan segera dimulai. Dua pertandingan dimainkan secara bersamaan. Zhang Chulan berhadapan dengan Bao Apos, R. Zhang Lingyu berhadapan dengan Wang Bing. Sebagai petugas kebersihan Zhang Chulan, Bao Apos, R tentu saja tidak akan menyentuhnya. Keduanya hanya bisa mengandalkan kemampuan akting yang realistis. Film ini melewati sudut pandang penonton. Mungkin karena kurangnya latihan.